Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat kompor. Sebelum itu kalian bisa download dulu semua gambar-gambar referensi atau mood board yang ada di Google Classroom atau di CLS kalian. Ini akan dipakai dalam proses pembuatan objek ya. Kita mulai aja. Silahkan buka blendernya seperti ini. Lalu untuk tahap selanjutnya kita split Windows dulu. Lalu panel sebelah kiri atau panel toolbar ini sama saja dimatikan dengan menggunakan shortcut T seperti ini. Lalu saya ganti tipe 3D viewportnya menjadi image editor. Lalu saya buka referensi gambarnya yang mau dipakai, misalkan kompor. Kompor ini saya tarik drag and drop ke dalam image editor yang tadi kita buat ya. Jadi sekarang tampilannya di dalam jendela Blender ini kita bisa lihat objek yang akan kita buat. Tujuan dari ini adalah agar kita tidak usah bolak-balik melihat objek itu ke Windows Explorer atau kita split screen seperti ini saja sudah cukup ya. Baik. Untuk navigasinya kalau memindahkan atau menggeser pakai scroll di klik atau dengan zoom in zoom out ya scrollnya ya. Baik. Langkah pertama, ini sama saya ditutup dulu ya, tombol panel sebelah kiri, tekan huruf T, lalu kubus juga sama saya di delete dulu, tekan X. Jadi seleksi dulu, klik kiri, tekan X, delete, lalu klik kiri lagi, oke. Nah, di sini bisa kita lihat objek itu berdasarkan dari lingkaran. Jadi kita tekan Shift A atau di sini Add ya. Shortcutnya itu Shift A, pilih Mesh, lalu pilih Circle atau pilih Cylinder. Untuk sementara saya pilihnya Cylinder dulu. Lalu kita bekerja dari tampak depan, tekan angka 1. Lalu biasakan kita bekerja dari mode ortografik ya, jangan dari perspektif karena nanti akan ada distorsi kalau kita mengerjakan dari perspektif. Jadi tekan angka 5. Di sini tulisannya ada front ortografik, berarti kita sudah betul. Kita zoom sedikit. Kalau kita coba perhatikan objeknya, ini sama seperti melatih kita untuk bisa melihat detail pada objek ya. Di sini ada semacam dua entah itu tonjolan atau itu lengkungan gitu ya. Mungkin itu seperti tulang atau penguat pada struktur kalengnya, kaleng kompornya. Dengan ketinggian kira-kira kalau dibandingkan dengan silinder yang barusan kita buat, mungkin lebih pendek sedikit. Untuk memendekkan atau menskala objek ini kita tekan di keyboard, kita tekan S, huruf S ya, skala, scale. Lalu kita kunci di sumbu Z yang warna biru. Jadi setelah menekan S, lalu kita menekan Z. Nah, seperti ini. Jadi kita kunci hanya melakukan skala di satu sumbu aja. Kalau kita menekan X, dia akan terkunci di sumbu X, menekan Y juga akan terkunci di sumbu Y, seperti itu. Nah, sekarang kita tekan Z. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini kira-kira aja karena tidak ada gambar dari tampak depannya yang betul-betul menunjukkan ukuran yang tepat ya. Kita prediksi saja.
Yang penting selama masih proporsional itu masih bisa diterima oleh akal sehat kita ya. Lalu kita masuk ke edit mode dengan cara klik dari objek mode ini pindah ke edit mode, atau bisa menggunakan shortcut tab ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di bagian bawah juga di sini ada keterangan. Tekan tab, masuk edit mode. Terus kalau misalkan kita lihat strukturnya, di sini kita bisa lihat bahwa silinder ini terdiri dari titik ya, disebutnya vertex. Lalu ada dua vertex disebutnya rusuk atau edge. Ini ya, edge. Lalu kumpulan dari vertex yang membentuk bidang itu disebutnya face. Oke. Setelah dari sini kita lakukan select. Tadi masih dalam mode terpilih seperti ini semua ya. Masih dalam terpilih ketika kita pertama kali masuk dari objek mode ke edit mode menggunakan tab. Posisinya semuanya masih warna orange, ini artinya semua vertex itu masih terpilih, terseleksi. Supaya tidak terseleksi, kita bisa tekan select. Di sini ada select none gitu ya, tidak ada yang terseleksi, atau shortcut itu Alt A. Di sini untuk menyeleksi semua, shortcutnya A, lalu lawannya adalah Alt A gitu ya. Jadi tekan Alt A. Terus sekarang kita akan bagi dua garis ini dengan menekan Ctrl R. Ctrl R ini disebutnya loop cut. Ctrl R, lalu kita klik kiri, kita tentukan kira-kira di mana posisinya, seperti ini. Ini untuk loop cut yang di atas ini atau Ctrl R yang di atas ini adalah di bagian sini ya, kira-kira. Ctrl R lagi, kita klik misalkan di sekitar sini, gitu ya. Jadi sekarang objek silinder ini sudah terbagi, ada kumpulan vertex lagi yang melingkar di tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah objeknya ya. Oke, idenya adalah kita akan membuat lengkungan. Jadi nanti kumpulan vertex yang baru dibikin ini akan kita skala menjadi lengkungan, gitu ya. Tapi sebelum dilengkungin seperti ini, kita skalain, kita perlu tambahan vertex lagi di antara vertex ini dengan cara membelah lagi. Ctrl R, kita geser di daerah sini, lalu Ctrl R di daerah sini. Ini tidak perlu betul-betul presisi ya, hanya dikira-kira aja. Jarak dari sini sama jarak dari sini itu kira-kira sama. Lalu kita akan memilih semua titik-titik yang ini, bisa menggunakan shift klik kiri seperti ini satu-satu titiknya ya, cuma akan memakan waktu sangat banyak gitu ya, karena kita memilih satu-satu seperti ini. Jadi shift klik kiri, atau ada cara yang lebih cepat. Ini sama saya di unselect dulu, Alt A, kita tekan Alt klik kanan, maaf, bukan Alt klik kanan, saya ralat ya, Alt klik kiri. Jadi kursor mouse-nya itu kita arahkan di edge-nya, di rusuk antara dua titik yang mau kita seleksi ini, lalu tekan Alt klik kiri. Jadi otomatis dia akan memilih semua titik-titik yang saling berhubungan. Nah, setelah dipilih seperti ini, kita skala perkecil ya, tekan S, sehingga dia jadi masuk ke dalam seperti ini. Ini fungsinya untuk membentuk
lengkungan ke dalam, atau mau bikin lengkungan keluar berarti kita menskalanya ketika tekan S tarik ke luar seperti ini. Sebagai contoh dalam project ini sama saya dimasukin lengkungannya ke dalam aja. Lalu kita bikin hal yang sama untuk lengkungan yang di atasnya dengan cara yang sama. Tekan Ctrl R, geser ke bawah, tekan Ctrl R, geser ke atas. Seperti ini ya. Lalu Alt klik kiri di sini. Sama seperti terpilih lagi, terseleksi lagi, lalu di skala. Tekan S. Gitu ya. Lalu Alt. Di sini kita bisa coba inspeksi apakah bentuknya sudah cukup atau tidak, tapi jangan khawatir, nanti masih bisa diedit lagi ya. Terus kita lanjut ke bagian sebelah atasnya ini. Kalau dilihat sekilas dari atas ini, kita bikin sedikit melengkung. Jadi caranya tadi sama, kita seleksi dulu, Alt klik kiri di sini. Nah, ini sekarang kita akan coba tambahkan naik ke atas, bagian yang terpilih ini yang akan kita tambahkan dengan cara tekan huruf E itu untuk extrude, tekan ke atas, geser sedikit aja, misalkan ini ya, extrude ya. Lalu tekan S untuk skala, S kita perkecil sedikit aja agar nanti bentuknya melengkung. Lalu di sini kita perkecil untuk bagian yang di dalamnya itu ada lingkaran. Kita perkecil lagi dengan cara extrude dulu, tekan E, klik kiri, tekan S, lalu perkecil seperti ini. Itu ya. Kita coba kira-kira aja. Lalu di sini ada kenaikan sedikit, sama juga caranya. Tekan extrude E, naikin sedikit. Lalu mungkin diperkecil sedikit boleh S, seperti itu. Nah, ini untuk bagian kompor. Bagian bawahnya sudah kita anggap sudah selesai, karena tidak perlu dimodeling terlalu detail, karena ini adalah figurannya ya, objek, bukan objek utama. Jadi kalau kita masuk ke objek mode, objeknya sudah hampir jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat bentuk sumbu ya. Di sini ada selongsong sumbunya. Kalau nggak salah saya prediksi ini ada sekitar 4 ya. Di sini 1, 2, 3, dan sebelah sini 4. Jadi caranya sangat gampang. Kita tekan Shift A, pilih mesh, pilih silinder. Kita punya silinder yang sama. Nah, kalau misalkan kita menambahkan suatu objek, tiba-tiba objek yang nggak berada di tengah, itu karena objek yang kita sedang buat itu tergantung posisinya dari yang namanya 3D cursor ini. 3D cursor ini ciri-cirinya seperti ini ya. Ada lingkaran garis putih merah itu artinya 3D cursor. Nah, kita bisa kembaliin posisi 3D cursornya ini ke tempat semula dengan cara tekan N, memunculkan panel sidebar di sebelah kanan, tekan N, lalu cari yang namanya view. Di sini ada view, lalu ada 3D cursor. Lokasinya ini untuk X, Y, dan Z-nya bisa kita kembalikan ke posisi 0. Lalu objeknya juga kita bisa atur. Di sini ada item, ada lokasi objek kita taruh ke posisi 0 semua.
Baik. Lalu saya geser ke atas dengan menggunakan shortcut G. G itu untuk grab. Kalau kita geser ke atas ini, dia bisa melenceng kemana-mana ya. Jadi shortcutnya adalah G. Lalu kita kunci di aksis, misalkan aksis yang mau digeser itu kan vertikal, berarti kunci di sumbu Z. Jadi dia akan terkunci di atas atau bawah saja pergerakan. Lalu kita scale S. Nah, di sini kita perlu lihat dari tampak atas, agar presisi tekan angka 7. Kalau misalkan objeknya nggak terlalu kelihatan, pergeserannya misalkan kita mau taruh nih kira-kira di sekitar situ, berarti mungkin di sini, gitu ya. Kalau misalkan kurang kontras, kita bisa uh, ubah jenis pemandangannya. Ini kita bisa geser pakai scroll di bagian bawah ini, rubah menjadi mode viewportnya wireframe seperti ini ya. Tadi tuh modelnya adalah yang solid seperti ini wireframe, dan makin ke sana makin untuk tampilan material dan tekstur ya. Lalu kita geser dari tampak atas, pastikan ini ortografik, geser G di sumbu Y yang hijau. Nah, seperti ini. Kita perhatikan jarak antara objek yang dari sini, yang sedang saya tunjuk pakai pointer mouse, sampai ke daerah sini tuh kira-kira segini gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada uh, 4 silinder. Jadi kita bisa menggunakan cara manual di duplikat ya, dengan shortcut itu Shift D, lalu tekan Y seperti ini gitu ya. Tapi ini nanti jatuhnya tuh nggak presisi. Sama saya dihapus aja dulu ya. Jadi bagaimana caranya biar dia terduplikat secara presisi? Cara paling gampang dengan memindahkan sumbu ya. Jadi sebetulnya ada dua cara. Cara pertama tuh dengan memindahkan sumbu. Jadi kalau kita lihat, objek ini, kalau kita putar, sumbu utamanya itu ada pada titik yang berwarna orange. Yang ini ya. Jadi sumbu utamanya di sana. Untuk dapat memindahkan objek tersebut, kita memindahkan titik pusatnya itu ke 3D view, 3D cursor maksudnya, dengan cara klik kanan. Jadi pilih dulu objeknya, lalu klik kanan. Di sini ada pilihan set origin. Set originnya kita pindahkan ke 3D cursor. Jadi sekarang bisa dilihat di tengah-tengah 3D cursor ini ada titik warna kuning. Nah, titik warna kuning itu adalah milik si silinder ini. Itu ya. Efeknya apa, Pak? Efeknya adalah kalau kita rotate, dia akan memiliki rotasi titik pusatnya itu di tengah, di sumbu 0,0. Itu artinya ketika nanti kita duplikat dengan cara menekan tombol Shift D, lalu kita tekan Escape, ini tuh artinya sudah ada dua objek. Jadi kalau kita lihat, setelah melakukan duplikat Shift D, terus kita tekan Escape, itu artinya bukan membatalkan perintah untuk menduplikat, tapi tetap duplikatnya terjadi, tapi dia kembali ke posisi awal gitu ya, menimpa objek aslinya. Lalu setelah tekan escape tadi, baru kita rotasi, tekan R untuk rotate. Misalkan kita akan tempatkan di sini, di bagian pojok kiri sini.
bagian pojok kiri ini nanti ketika tekan rotate itu ada angka ya. Ada angka mendekati 90. Nah, kalau susah mencari angkanya untuk 90 derajat yang presisi, kita cukup tinggal ketikkan saja dari keyboard, ketikkan angka 90, otomatis dia akan merotasi sebanyak 90 derajat. Lalu tekan enter. Untuk silinder yang lain juga sama caranya. Shift D, escape, tekan R. Ya, di sini juga sama 90. Kalau mau ngambil dari sini boleh, ya Shift D, escape, berarti tekan R, masukkan angkanya 180 derajat. Jadi sekarang kita punya 4 silinder yang memiliki posisi yang sama. Setelah itu kita pilih semua menggunakan shift klik kiri, shift klik kiri, shift klik kiri seperti ini. Untuk perbedaannya, untuk objek yang kita pilih lebih dari satu dan memiliki outline warna orange terang, ini artinya objek yang memiliki outline orange terang ini adalah objek yang aktif. Lalu kita tekan G, grab, lalu tekan Z agar bisa digeser ke bawah sesuai dengan sumbu Z seperti ini. Lalu untuk tingginya, ketinggian dari silinder sumbunya ini kita bisa tekan S lalu skalakan di sumbu Z. Oke, ini terjadi karena titik pusatnya itu ada di bawah ya. Tuh, ada di bawah. Jadi dia menskalanya itu terlalu jauh ya. Nah, untuk mengembalikan titik pusatnya ke tempat semula, cukup tekan klik kanan, lalu pilih set origin, pilihnya origin to geometry, berarti titik pusat ke objek. Nah, sekarang titik pusatnya ada di tengah lagi. Ini juga sama, origin to geometry, origin to geometry. Kita pilih lagi menggunakan shift, lalu skala di sumbu Z. Ya, ini perbedaannya kalau kita merubah titik pusat. Masih kurang tinggi, tinggal skala di sumbu Z lagi. Lalu tekan G, grab di sumbu Z. Untuk objek-objek yang menembus seperti ini nggak apa-apa ya, nggak harus nempel banget, boleh ditabrakin segini nggak apa-apa. Baik, selanjutnya untuk bagian area kompor yang di atasnya ini berwarna kalengnya ini, prinsipnya sama, kita bikin dari silinder dengan cara tekan shift A, mesh, pilih silinder, lalu tekan G di Z, skala, kita skalakan, lalu skalakan di sumbu Z agar bentuknya menjadi lebih gepeng. Kita lihat di sini perbandingannya bahwa kaleng yang di atas ini lebih lebar atau mungkin sama dengan area yang di bawah. Nah, ini ya. Jadi caranya kita lihat dari tampak atas, kita skalain lagi, tekan S, misalkan kira-kira sama seperti itu, mungkin lebih ramping lagi, S di Z, seperti ini. Nah, tadi di bagian atas ini dia terbuka, ya, kalau di sini kan tertutup. Berarti caranya kita masuk ke edit mode,
kita akan delete hanya bagian atas dari silindernya. Caranya adalah kita bisa seleksi seperti ini, cuma hati-hati ya, harus jeli, jangan sampai nanti ada bagian yang terbawa. Bisa caranya tadi pakai Alt, klik kiri, lalu tekan X untuk mendelete face. Ya, jadi yang kita delete itu hanya bidangnya aja. Lalu dari sini kita masuk objek mode lagi, kita geser di sumbu Z, lihat dari tampak depan angka 1, dan pastiin sedikit nabrak nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Nanti kita akan kasih ketebalan ya. Lalu kalau dicermati lagi di bagian atasnya ini ada sedikit seperti silinder itu lebih kecil ya, dan di bagian dalam itu kayak ada tulangnya. Jadi cara bikin tulangnya seperti sama seperti yang awal, cuma bedanya ini kayaknya dekoknya keluar ya, atau menonjol. Kita masuk ke edit mode, tekan Ctrl R. Nah, di sini kita bisa langsung bikin dua atau beberapa garis sekaligus. Kalau garisnya udah kuning seperti ini, kita tekan, kita naikkan scroll di mouse-nya satu kali, lalu klik kiri. Nah, kita bisa atur posisinya nih, kira-kira mau di sebelah mana. Misalkan di situ gitu ya. Nah, di sini kan kelihatan lebih kecil. Berarti area garis loop cut ini sama saya akan diperkecil dengan cara tekan S di Z. Tekan S di Z, lalu kita geser G di Z. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk bikin lengkungannya butuh satu garis lagi, tekan Ctrl R lagi di tengah. Ini otomatis akan tercipta di tengah-tengah area. Sambil masih bagian tengahnya ini terpilih, lalu kita tekan S untuk skala keluar ya, diperbesar. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian nyala apinya yang di tengah ini, kita bikin juga dari silinder. Ya, jadi ada dua cara, bisa bikinnya di object mode atau bikin di edit mode. Saya tunjukkan sekarang yang bikinnya di edit mode ya. Jadi pertama kita bisa pilih dulu silinder yang udah ada dengan cara tekan Alt, klik kiri, lalu kita duplikat, tekan Shift D, ini udah ada hasil duplikatnya, tekan Z, jadi dia terkunci di tengah, sambil masih objek ini terpilih, kita tekan S, kita skala, sampai kira-kira seperti ini, terus kita extrude, tekan E. Ini extrude-nya bisa ke bawah atau ke atas. Misalkan kita tinggikan saja. Nah, bedanya kalau kita mau edit objek yang berada hasil dari duplikat di edit mode, ini kita mesti hati-hati karena ketika kita mau menggeser-geser objek, ini nggak bisa langsung digeser semua. Kita harus pilih dulu objek yang kira-kira akan diedit. Berbeda tadi kalau kita di objek mode ya. Kalau di objek mode, tinggal pilih objeknya terus geser, tanpa mengakibatkan objek yang lain ini ikutan bergeser. Kalau di edit mode, untuk menggeser objek yang di atas, kita harus pilih dulu semua titik-titik yang ada di atas. Dengan cara tadi ya, berarti kita shortcutnya menambah nih. Pakai Alt, Shift, klik kiri. Gitu ya. Atau cara kedua, masuk ke mode wireframe. Bisa dari sini. Lalu kita seleksi, seperti ini juga bisa. Atau shortcutnya adalah Shift Z gitu ya, jadi nggak usah menekan yang ini.
Shift Z, lalu cukup tekan satu titik gitu ya, atau di mode solid juga boleh. Tekan satu titik di sini, lalu tekan shortcutnya Ctrl L, Ctrl L ya, link seperti ini. Jadi ada banyak cara untuk menseleksi sebuah objek gitu ya. Jadi jangan terlalu pusing, kalian bisa pergunakan yang manapun. Nah, setelah diseleksi seperti ini, kita geser ke bawah G di Z. Karena dalam kebutuhannya bagian dalam ini nggak akan terlihat juga, karena nanti akan ketutupan sama wajan. Jadi nggak harus presisi, misalkan ini saya bikin nanti harus menempel di bagian bawah, nggak harus ya. Kalian bisa atur-atur aja, yang penting tampilannya setidaknya mirip seperti itu, seperti kompor. Lalu untuk bagian atasnya ini kalau kita lihat ada lubang. Nah, sekarang kita pilih hanya bagian atas, tekan Alt Shift klik kiri lagi, lalu tekan extrude, klik satu kali, lalu kita skalain, perkecil seperti ini. Kira-kira lubangnya seperti ini. Lalu tekan extrude lagi, geser ke bawah. Jadi dia membuat sebuah lubang. Ya, bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau kita menambahkan objek tadi di edit mode, berarti dua objek ini antara yang ini dengan yang luarnya itu adalah dua objek terpisah tapi dalam satu grup yang sama. Nah, ini kalau kita geser dia akan ikut. Kalau kita bikinnya di objek mode dari awal, ini objeknya akan terpisah. Tapi jangan khawatir, objek yang sudah tergrup dalam edit mode ini bisa kita pisahkan dengan cara kita pilih dulu area yang mau dipisahkan, lalu tekan huruf P. Ini ya, shortcutnya ada di sini. P untuk separate object. Jadi kita pisahkan berdasarkan yang dipilih atau selection. Kita klik, masuk objek mode. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa objeknya itu sudah terpisah antara bagian yang dalam dengan bagian yang luar. Seperti itu. Sebetulnya kalau lihat dari detailnya, mungkin ini ada lubang-lubang kecil lagi ya di daerah kaleng yang ini. Cuma saya nggak akan bikin, karena toh juga dari render dari jauh nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita coba beri ketebalan, karena setiap objek ini pasti punya ketebalan. Cara memberi ketebalan pada sebuah objek yang tipis seperti ini, kita akan menggunakan modifier. Simbolnya adalah menggunakan kunci untuk bekerja ini. Lalu klik add modifier, pastikan kita ngasih modifier itu di objek mode. Add modifier, kita pilih yang namanya solidify. Di solidify ini ketika kita pilih dia sudah memiliki ketebalan, kita bisa atur thicknessnya mau seberapa banyak gitu ya. Ya cukup dikira-kira aja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian atas ini yang melingkar. Caranya kita pakai cara dari objek mode aja ya. Jadi misalkan saya pakai Shift A untuk menambahkan sebuah mesh, pilih circle. Kalau tadi kan kita pilihnya silinder ya. Cobain kita pilih circle, posisi circle-nya ada di bawah, kita geser dulu ke atas, G di Z, seperti ini. Lalu kita masuk ke edit mode, tekan tab, lalu kita extrude ke atas, tekan E di Z. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada sedikit semacam
bengkokan ya ke atas dan di atas dan di bawah. Jadi caranya kita extrude dulu ke Z seperti itu. Untuk bagian bawah juga sama, Alt Shift maaf, Alt klik kiri, extrude ke Z, kira-kira seperti ini. Lalu kita pilih antara bagian atas dan bagian bawah dengan cara Alt Shift klik kiri. Jadi ada dua ya. Kalau nggak pakai Shift nanti cuma pakai satu aja nih. Alt klik kiri, Alt klik kiri. Jadi pakai Alt Shift klik kiri. Lalu kita skala keluar S, tarik mouse-nya keluar seperti ini. Lalu kita beri ketebalan dengan cara modifier solidify yang tadi ya. Ya cukup kira-kira itu. Nah untuk thickness-nya sendiri bisa digeser slidernya ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri berarti dia melebarnya memiliki ketebalan ke dalam. Kalau ke kanan atau keluar, ketebalannya semakin keluar. Kemudian select. Langkah selanjutnya kita akan membuat kaki penyangganya ini untuk bagian wajan yang menyambung ke bagian badan dari kompornya. Langkah pertama kita pakai kita tambahkan Shift A, mesh, kita tambahkan sebuah plane baru seperti ini. Lalu tekan R untuk merotasi di sumbu X, tekan angka 90. Ini artinya kita merotasi di sumbu X sebanyak 90 derajat. Lalu tekan angka 3, kita masuk tampak samping, kita geser plane-nya ke area sebelah kiri di luar dari objek kompornya. Lalu kita lakukan skala perkecil S sampai kurang lebih kira-kira lebarnya sama dengan pada gambar contoh ya. Nah, seperti itu. Kita atur posisinya itu di bawah. Di sebelah sini ya. Oke. Lalu kita masuk edit mode. Kita pilih hanya bagian bawahnya saja. Untuk merubah mode pemilihan dari memilih secara kotak atau menjadi lasso seperti ini, tekan huruf T di keyboard, lalu selectnya kita pilih dari box menjadi lasso dengan cara diklik kiri yang lama ya. Tekan angka 3, kita extrude. Di sini extrude bisa keluar seperti ini. Terus kita extrude lagi ke dalam. Untuk bagian penyangga di bagian bawah. Lalu kita seleksi. Ini mesti hati-hati ketika kita menseleksi sebuah objek dalam mode solid seperti ini. Seperti ini. Ketika kita lihat, ini sebetulnya bagian sebelah titik sebelah sini itu tidak terpilih ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar memilih seperti ini, terus kita geser gitu ya. Nanti kelamaan setelah sadar, baru hasilnya ada bagian yang tidak terpilih atau tidak ikut bergerak gitu ya. Jadi sebaiknya ketika memilih dari salah satu sisi harus merubah dulu modenya menjadi mode wireframe seperti ini. Ini pasti terpilih semuanya. Seperti itu. Kalau seperti ini harus pastikan, yakinkan terpilih bagian sisi yang lainnya ya. Oke, lanjut lagi. Kita extrude atau kita geser di sumbu Z sampai kira-kira di sini. Terus kita extrude lagi keluar sedikit. Kelihatannya itu seperti ada lengkungan. Terus kita extrude ke atas, kita kunci di sumbu Z.
Ini untuk menggeser jangan lupa tekan shift dan scroll, geser lagi ke atas sampai kira-kira ada di bawah ring yang ini, kira-kira jaraknya seperti itu. Dari sini kita ekstrusi lagi ke dalam, sedikit miring ke atas, lalu kita ekstrud ke atas menembus dari bagian dalam. Terus kita ekstrud lagi keluar. Nanti ini bisa kita masih atur-atur lagi, boleh. Lalu sepertinya masih kurang keluar sedikit. Di sini ada lengkungan, lalu mencorok ke dalam. Jadi bisa kita ekstrud ke atas. Kalau mau dikunci di sub Z bisa. Lalu kita ekstrud ke bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Ini kalau terlalu panjang, kita bisa atur lagi, geser. Nah, misalkan seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita bikin dia itu berbelok smooth ya. Kita gunakan modifier di object model, modifier yang namanya subdivision surface, atau orang-orang sebutnya tuh subsurf ya, disingkat. Subsurf seperti ini. Kita naikkan levelnya menjadi 2. Kalau misalkan kalian mau melihat secara langsung melihat pada objek yang sedang dipilih, itu tekan tombol titik di numpad ya. Jadi dia akan otomatis menzoom dimanapun objeknya sedang terpilih. Contoh seperti ini, gitu. Atau saya pilih yang ini, tekan tombol titik, otomatis akan seperti ini, gitu ya. Oke. Lalu kita atur lagi posisi titiknya, tekan G, disungguh Y, tekan G, disungguh Y, seperti ini. Dipastikan jangan ada objek yang terkesannya nembus ya, nembus seperti ini tuh nggak bagus. Kita harus betul-betul teliti. Kita inspeksi lagi setiap modelnya ke bawah. Oke, cukup bagus. Oh iya, jangan lupa kalian lakukan save ya. Kita save, jadi belum di save nih. Misalkan kita kasih nama kompor. Kalian tentukan foldernya di mana, lalu klik kompor, lalu klik save. Kalau sudah, kita sekarang bikin objeknya lebih tegas bentuknya dengan cara masuk ke edit mode, lalu tekan Ctrl R, klik di sini, lalu geser ke depan ya. Ini akan mengakibatkan bentuknya jadi lebih tegas, tidak terlalu melengkung. Lakukan juga dengan hal yang sama dengan di bagian bawah, masuk edit mode, Ctrl R, geser ke depan. Oke, sekarang kita coba beri ketebalan menggunakan modifier solidify. Kita coba naikkan thickness-nya ya, kira-kira seperti itu. Untuk bagian-bagian yang terkesan menempel pada objek, kita atur lagi titiknya, masuk edit mode lagi, kita pilih, tekan G di Y, kita tempelkan seperti ini, masih bisa ya. Dipastikan objek itu tidak melayang ya, tekan G di Y, seperti itu. Lalu yang ini juga G di Y.
Jadi secara prinsip kalian nggak perlu bikin step by step yang betul-betul sama seperti yang saya bikin, cuma setidaknya secara objek itu kita mengikuti contoh aslinya gitu ya. Kayak seperti ini kan, di sini terlihat ada bayangan, berarti di sini seharusnya ada bengkokan keluar lagi ya. Kalau nggak ada atau kurang titiknya, kita bisa tambahkan, tekan Ctrl R, tambahin misalkan di sini. Lalu titik yang ini kita geser ke luar, misalkan seperti itu. Jadi ada sedikit permainan logika ya di sini. Kalau di sini ada bayangan berarti ada jarak. Kalau di sini lebih lengkung berarti kita cek di sini harusnya lebih lengkung. Gimana cara bikin dia lengkungannya lebih tegas? Caranya adalah dengan menambahkan titik ya, atau Ctrl R atau loop cut namanya. Kita tekan Ctrl R, kita geser ke atas, tekan Ctrl R lagi di sini, geser ke bawah. Semakin dia mendekati titik yang sudah ada, maka semakin tegas garis. Jadi kita bisa atur, kita atur juga yang ini, geser lagi ke bawah. Untuk kita bisa atur semuanya, geser ke atas, gitu ya. Jadi ini namanya proses tweaking gitu ya. Di proses tweaking ini kita atur-atur sampai bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh di sebelah sini, ini ada bentuk yang lebih tegas ya. Di sini belum terjadi tuh. Jadi harus ada loop cut di daerah sini. Masuk edit mode, tekan Ctrl R, nah, geser seperti ini. Ctrl R lagi, geser keluar. Di sini juga kita tambahin ya, kita coba aja Ctrl R. Untuk bagian yang bawah sepertinya terlalu banyak ya, Ctrl G di Y. Jadi seperti itu. Lalu masih tembus, kita coba select juga bagian ini, kita naikin ke atas dengan cara G di Z ya. Ini bengkokannya sebetulnya masih kurang mirip. Kalau kalian masih belum puas dan membutuhkan sesuatu yang perfect gitu, yang sempurna, bisa diatur-atur lagi. Jadi jangan terlalu khawatir, ini semuanya masih bisa diatur. Kalau misalkan ternyata sudah menambahkan lalu kayaknya saya nggak pengen itu ada di situ nih, cukup di undo aja, Ctrl Z. Ya, G di bisa seperti itu. Kalau yang ini lebih menempel, oke, nanti saya serahkan detailnya ke kalian. Bisa bikin semirip mungkin ya, ini tujuannya untuk latihan dan sekaligus memperlancar shortcut dan tools ya. Oke, selanjutnya kita bikin sebuah pin di sini ya, ada mungkin semacam baut apa screw, tapi di sini nggak ada kelihatan screw-nya ya, atau baut. Kita cukup bikin setengah bola aja di edit mode, maaf, di object mode. Di object mode tekan Shift A, lalu tekan mesh, lalu tekan UV sphere. UV sphere ini adalah sebuah bola gitu ya. Kita butuh cuma setengah bolanya aja. Jadi masuk ke tampak depan, tekan Tab, tekan Shift Z, tekan Alt A untuk unselect semua, tekan B untuk border selection. Kita pilih hanya sebagian aja, atau pakai tadi selection biasa lasso juga bisa. Lalu kita delete, tekan X, lalu delete vertex. Nah seperti ini ya. Lalu masuk lagi ke mode solid, tekan Shift Z. Kita masuk object mode. Sekarang kita rotate, tekan R di sumbu X ke arah sana ya, berarti 90 derajat.
tekan enter, lalu kita skala S perkecil. Kalau dilihat dari tampak depan, tekan angka 1, kita bisa lihat bahwa posisi pinnya itu kurang lebih ada di sekitar bagian bawah 1, dan kemungkinan besar nempel di sini. Berarti di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan nggak kelihatan ini ada posisi di mana kurang kontras, lihatnya dari tampak wireframe. Tapi kalau dari wireframe juga nggak kontras, berarti lihat dari solid gitu ya. Lalu kita geser keluar, G di Y. Kita zoom sedikit biar lebih jelas nempel di mana, G di Y. Nah, ini udah mulai tembus ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kita naikin ke atas, G di Z, G di Y lagi, kita keluarkan sedikit, terus kita duplikat ke bagian bawah dengan menggunakan Shift D. Shift D itu untuk duplikat, kita kunci di sumbu Z, kita taruh misalkan di sini aja ya. Oke, di sini kita keluarkan sedikit G di Y. Oke. Nah, sekarang sudah jadi satu bagian dari penyangganya, sedangkan kita butuh 3. Ada 3 ya. Caranya, yang pertama, kita harus, logikanya begini, kita harus duplikat dari yang udah jadi ini diibaratkan satu parts, yang akan kita duplikat jadi 3. Kita harus duplikat dan tempatkan dari tampak atas itu posisinya setiap 60 derajat. Lingkaran itu kan 360 derajat ya. Caranya, langkah pertama adalah kita lakukan, pilih dulu poinnya seperti ini menggunakan shift klik kiri, lalu pilih penyangganya yang terakhir, shift klik kiri lagi, sehingga penyangga ini menjadi outline, memiliki outline warna orange terang, dan pinnya ini orange yang lebih tua. Lalu kita akan lakukan parent, Ctrl P, Ctrl P ke objek, gitu ya. Jadi sekarang objeknya ini kalau kita geser si parent atau parent utamanya, orang tuanya, maka ini tuh anak-anaknya itu akan ikut kemanapun si orang tuanya pergi. Tapi di sini anak-anaknya punya kebebasan untuk pergi sendiri gitu ya, masih bisa digeser, geser-geser. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau nggak mau pakai parent, ini sama saya dihapus dulu ya, tekan Alt P, clear parent and keep transformation. Nah, kalau nggak mau di parent, kita mau gabungin nih di grup, satu grup sama dia, sama yang panjangnya ini, cukup tekan pilih dulu pinnya, lalu pilih yang terakhir, yang aktif ya, lalu tekan Ctrl J. Ctrl J itu untuk join. Ctrl J, join. Jadi kalau kita lihat, kita gerakan objeknya, si pin ini akan ikut juga, tapi si pinnya ini nggak bisa dipilih. Untuk memilih si pinnya itu harus masuk ke edit mode. Ketika kita masuk ke edit mode, kita pilih, tekan L untuk memilih secara link, ini baru akan bisa dipilih gitu. Jadi sekarang ada 2 jenis untuk menggabungkan objek, bisa di parent Ctrl P atau di join Ctrl J. Sementara saya pakai yang join dulu karena tidak ada kebutuhan animasi dalam Ctrl P atau di parent ya. Oke, setelah di join seperti ini, kita lihat dari tampak atas, tekan angka 7, pastikan titik sumbunya itu ada di tengah atau di titik 0,0. Caranya paling gampang, 3D cursor ini kalau masih dalam posisi 0,0 itu
tinggal klik kanan, kita pilih set origin, pilihnya origin to 3D cursor. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak sadar ngeklik di mana-mana, seperti ini ya, ini tadi saya mencet apa nih Pak, kok tiba-tiba 3D kursornya ada di mana-mana gitu. Nah, cara ngembaliinnya berarti tekan N yang tadi ya, lalu ke view. Nah, 3D kursornya kita kembalikan dulu ke titik 0,0. Oke, jadi setelah objek mode dalam mode objek ini kita seleksi bagian penyangganya, kita klik kanan, lalu pilih origin to 3D cursor. Ini tujuannya nanti ketika kita rotate, itu pusatnya itu ada di tengah sumbu utama ya. Lalu lihat di tampak atas, kita duplikat Shift D, tekan Escape, jadi dia kembali ke posisi semula. Lalu tekan R sebanyak 60 derajat, jadi ketikkan 60. Oh sorry, 120 maksudnya. Tekan R 120 derajat. Jadi kan 360 dibagi 3 titik ya, jadi 120. Lalu Shift D lagi, tekan R, ketikkan 120 derajat. Gitu ya. Jadi sekarang masing-masing penyangganya itu berada di posisi 120 derajat. Sampai di sini objek yang kita bikin ini kompornya sudah hampir jadi. Jadi kalau kita perhatikan ada satu bagian lagi yang harus dibuat ya, di bagian untuk mengangkat sumbu ini. Oke, saya jelaskan. Untuk mengangkat sumbu ini kita bikin dari sebuah plane, Shift A, bisa dari plane atau dari kubus ya, ini sama-sama turunan objek ya. Untuk lebih cepat misalkan saya dari kubus deh, boleh kubus. Dari kubus ini saya skalain dulu, lalu digeser ke atas, G di Z, lihat dari tampak atas, Shift Z, kita atur posisinya G di Y, kira-kira mulainya itu dari sini ya, berarti dari sekitar sini. Sekitar sini. Nah, kalau kita misalkan mau oke, nanti aja. Oke, jadi selanjutnya kita skalain dulu. Kita bikin dia lebih pipih. Skala S di X. Seperti ini. Terus kita kasih lubang. Kita lubangin. Tekan masuk ke tab, ke edit mode. Kita pilih hanya sisi ininya aja. Ya, bisa seperti itu. Kita kecilin dengan cara extrude, lalu tekan klik kiri, kita skala perkecil, terus kita skala hanya di sumbu Z karena di bagian atas ini lebih besar daripada bagian samping. S di Z, lalu kita extrude ke dalam, tekan E, extrude ke dalam sampai seperti ini kira-kira. Nah, jadi kalau dilihat di sini objeknya itu kan sedikit melengkung. Di sini melengkung ya, sedangkan di sini masih kotak. Jadi kita kembali ke objek mode, kita kasih yang namanya subdivision surface. Otomatis subdivision surface itu membuat objeknya jadi dipaksakan melengkung seperti ini, tapi nggak masalah ya. Kita masuk ke edit mode, tambahkan loop cut atau Ctrl R ke bagian bawah,
lalu kita tambahin ke bagian atas seperti ini. Di bagian belakang juga masih melengkung, kita bikin garis yang lebih tegas, Ctrl R, geser ke belakang. Ya, jadi karena keterbatasan sumber gambar, kecuali kita punya kompor, jadi kita bisa lihatin dengan saksama. Kalau seperti ini, yang penting kesan miripnya aja yang kita kejar. Ini oh itu ada sumbunya, ini ada panel ininya, itu saja sebetulnya udah cukup. Ctrl R untuk bagian depan agar lebih tegas seperti ini. Ya, itu sudah cukup. Oke, sebelum langkah bikin panel ininya, kawatnya, kita coba ukur dulu skalanya. Kalau untuk skala yang barusan kita bikin tuh kayaknya harusnya lebih besar ya. Kita tekan S, geser ke atas, mungkin lebih maju ke depan, di X, di Y. Kalau kurang tinggi skala di Z, G di Z. Nah, mungkin seperti ini. Nah, cuma masalahnya di sini bagian depannya itu nggak terhalang oleh kaki, gitu ya. Jadi kita harus pindahin kakinya dengan masih memiliki jarak yang sama. Caranya tinggal pilih semua kakinya seperti ini, lalu kita rotate R, kunci di sumbu Z. Ya, bisa seperti ini, bebas boleh, atau masukkan angka 60 derajat agar masih bisa suatu saat kalau misalkan mau dikembalikan masih bisa ke posisi awal ya. Jadi tekan R, kunci di sumbu Z, masukkan angka 60. Terus unselect ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bikin kawatnya. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan bantuan bantuan kurva ini ya. Jadi kita tambahkan sebuah kurva, Shift A, kurva kita pilih Bezier. Kurvanya nggak kelihatan karena ada di dalam sini, kita naikin ke atas dulu, G di Z, lalu kita masuk ke tampak atas, atau mau digeser kemanapun juga dulu boleh, nggak apa-apa ya, boleh. Lalu kita masuk ke edit mode. Nah, kurva ini sama seperti vektor sebetulnya di Adobe Illustrator. Oke, kita select all kurvanya, tekan A, lalu pilih curve, pilih set spline type-nya menjadi poly. Di sini kalau dari tampak atas ada 2 titik membentuk garis lurus. Gitu ya. Sekarang kita geser, kita kecilin, terus kita bentuk menyerupai seperti ini. Kita extrude titiknya, extrude, extrude. Nah, seperti ini. Ini geser di sumbu X. Ini kita pilih klik kiri, geser pakai G ya. Nah, setelah mirip seperti ini, menyerupai huruf P, kita di object mode tambahkan sebuah silinder, circle ya. Kita geser circle-nya keluar, kita kecilin, terus kita taruh di samping kurvanya, jadi sedikit menempel seperti ini. Terus kita rotate, tekan R di Y gitu ya, kita rotate-nya menghadap ke sana sebanyak 90 derajat.
Lalu kita masuk ke edit mode. Di silinder kita masuk edit mode, terus kita extrude, tekan E, kita kunci di sumbu X seperti ini. Kalau kurang panjang boleh dipanjangin lagi. Nah ini ya, jadi kita membentuk sebuah pipa. Pipanya bolong, nggak ada tutupnya di sini ya, di bagian depan atau belakang bolong. Lalu pipanya ini kita beri loop cut Ctrl R yang banyak. Setelah Ctrl R yang satu seperti ini, scrollnya kita naikin, di scroll terus kira-kira seperti itu. Kita unselect, Alt A, terus kita pilih ke object mode, tekan tab, kita skalain sedikit ya. Nah, kita pilih pipanya, terus kasih modifier yang namanya itu curve. Kita kasih curve, kita pilih objek curve-nya itu adalah si Bezier curve. Nah, tapi sebelum dikasih ke Bezier curve, ini mode kurvanya itu kita kembalikan dulu ke Bezier lagi. Kalau tadi kan poly ya, makanya bentuknya tajam-tajam seperti ini. Kita kasih ke Bezier. Kita tekan curve, set spline type ke Bezier. Kita tambah atas, kita atur, kita pilih salah satu handle-nya, lalu kita tekan G ya untuk membentuk si ini kalau mengganggu saya geser dulu agar bentuknya itu lebih curve ya. Nah, ternyata di sini ada bagian yang dirasa terlalu kebanyakan, itu bisa di delete sebetulnya curve-nya, tekan X, terus kita pilih dissolve vertex seperti ini. Kalau untuk menambahkan titiknya lagi, kita bisa pilih dua vertex seperti ini kurvanya, lalu pilih segments, pilih subdiv, gitu ya, otomatis nanti ada lagi di sini. Oke, kalau sudah pipa ini tadi kita kasih curve objeknya pakai eyedroppernya ke Bezier curve. Oke, kita pilih aksisnya, kira-kira yang mana ya. Kita coba lihat kalau digeser di sumbu X ya, nanti dia akan berbentuk mengikuti si kurva gitu ya. Makanya tadi kenapa harus dikasih segmen yang banyak itu agar dia bisa melengkung seperti ini. Sebetulnya nggak harus sebanyak ini sih, karena nanti hitungannya jumlah vertexnya jadi banyak gitu ya. Jadi bisa lebih sedikit, lalu kita kasihnya, kita bisa coba-coba sih kalau di sumbu X ini kira-kira seperti apa efeknya gitu ya. Biasanya ada pertanyaan cara memilih agar tahu sumbunya itu dari mana. Yang harus dipilih adalah dari sumbu yang sejajar dengan si kurvanya. Ini kan kurvanya tadi sejajar dengan sumbu X ya, berarti dia milihnya sumbu X atau minus X gitu. Jadi kalau kita geser G di X, nanti ini bisa mengikuti bentuk. Nah, kalau sudah sesuai nih, kita klik bagian tanda panah yang ini, lalu kita pilih apply. Kalau sudah di apply itu berarti modifiernya sudah
sudah disahkan, sudah oke, dan dia nggak bisa diedit lagi, sudah menjadi bentuk aslinya seperti ini. Jadi mesti hati-hati ketika nanti kalian mengapply sebuah modifier ya. Dan kita mungkin udah nggak perlu lagi si Bezier curve-nya ini, bisa dihapus atau bisa disembunyiin aja kalau mungkin satu saat masih butuh. Lalu kita geser, tekan G dari tempat atas, kita rotate sebanyak 90 derajat, lihat dari tempat depan, kita geser ke bawah, tekan titik, lalu geser di sumbu Y, kita geser di sumbu Z, ya kita pas-pasin, geser di sumbu X. Nah, seperti ini. Ya, kita mirip-miripin aja, apakah dia kurang masuk mungkin. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai sejauh ini semua kelengkapan parts dari kompornya sudah selesai. Tapi masih ada satu yang kurang, yaitu permukaan itu masih kelihatan kotak-kotak seperti ini ya, masih kasar, harusnya lebih halus. Nah, caranya di object mode kita pilih objeknya, lalu klik kanan, kita pilih set smooth ya, kita pilih seperti ini, lalu kita kasih yang namanya modifier subdivision surface, subsurf, jadi objeknya jadi lebih halus lagi. Kita masukkan angka 2 levelnya. Tapi yang perlu diingat, kalau kita menggunakan modifier subsurf dan set smooth ini, biasanya bentuknya jadi aneh gitu ya. Jadi ada seperti ini. Untuk mengatasinya, kita harus masuk ke edit mode lagi dan menambahkan loop cut, Ctrl R. Kita coba inspeksi lagi, ada beberapa bagian yang secara bentuk ini hilang. Ya, Ctrl R lagi, kita bikin pertegas. Biasanya terjadi pada setiap lipatan atau sudut-sudutnya seperti ini juga. Kita masih bisa perkuat lagi, Ctrl R, ya, atau dari sini ke bawah boleh. Kita coba lihat dari object mode, masih ada kurang di sini. Oke, nah ya, jadi bentuknya sekarang bisa dilihat berbeda antara bagian yang bawah dengan bagian kompor yang atas. Secara permukaan masih terlalu poligonal. Untuk cara yang sama juga kita terapkan ya. Klik kanan, set smooth, terus beri modifier subsurf. Terus kita perbaiki. Kalau di sini nggak kelihatan apa, terhalang penglihatannya, kita bisa pilih, tekan H untuk menyembunyikan. Masuk edit mode, Ctrl R lagi, Ctrl R lagi, baik, seperti itu. Lalu bagian dalamnya klik kanan, set smooth, lalu beli modifier subsurf, yang kedua, Ctrl R bagian dalam, Ctrl R bagian luar, lalu Ctrl R bagian bawah. Kita cek di object mode, lalu bagian kaki klik kanan, set smooth ya. Ini nggak perlu lagi pakai subsurf karena sudah dari awal sudah pakai subsurf. Nah, ketika objeknya di join, otomatis dia akan terefek ke semuanya ya. Ini juga sama, set smooth. Kalau sudah smooth seperti ini, sebetulnya nggak perlu lagi dikasih subsurf ya. Klik kanan, set smooth. Kita cek lagi di sini, set smooth. Ini juga
Terus ada bagian yang kita masih hilangkan, yang tadi disembunyikan, kita akan munculkan lagi, tekan Alt H, klik kanan, set smooth, lalu kita beri subsurf. Subsurfnya bisa 2, nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat di edit mode, Ctrl R, kita pertegas sedikit, Ctrl R lagi. Oke, nah, sampai sejauh ini objeknya sudah kita anggap selesai, mirip. Nanti ketika ternyata dirasa, oh kayaknya ini ketinggian pak, di bagian bawahnya ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah. Nah, cara cross checknya tuh kalian nanti bisa lihat, cari beberapa gambar kompor sebagai referensi ya, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalian bisa searching gitu ya untuk mengkonfirmasi ini, karena ini nggak komplit. Setelah ditemukan gambar referensinya, oh misalkan ini betul terlalu tinggi, berarti kita harus lakukan penyesuaian ulang. Misalkan bisa langsung di scale seperti ini, tapi otomatis akan mengakibatkan atau berdampak ke setiap objek. Ini berarti harus di scale ulang, dan lain-lain. Jadi sebaiknya tahap proporsional itu dilakukan di awal ketika modeling selesai. Modeling dimulai. Jangan sampai nanti pas sudah selesai seperti ini, baru mau diubah lagi proporsionalnya ya. Jadi kita malah bekerjanya mundur, nggak selesai-selesai. Oke, untuk tahap modeling objek pertama, ini sudah selesai. Maka selanjutnya kita kelompokin. Kalau kita lihat di outliner, ini ada parts dari masing-masing objek kompor. Biasanya untuk bagian-bagian yang tidak saya butuhkan, bisa di delete aja ya. Jadi misalkan ini nyalain dulu, pilih objeknya, terus kita delete, tekan X, delete aja. Lalu di sini kita buatkan sebuah collection dengan nama kompor. Jadi objek-objek ini tuh partsnya tuh tidak ada di luar dari collectionnya. Jadi caranya kita select semua seperti ini dengan menggunakan shift sehingga semuanya berwarna orange, lalu klik kanan, kita pilih new collection. Di sini ada collection 2, kita drag and drop semuanya masuk ke collection 2. Jadi sekarang semua objek kompor ini per parts ada di dalam collection 2. Untuk mengganti namanya, kita klik kanan, cari rename. Kalau nggak ada, double klik aja di sini bisa ya. Misalkan kompor. Ini fungsinya dibuatkan sebuah collection ini adalah untuk manajemen objek ya. Jadi biar terkelompok. Oke, jangan lupa di save. Tekan Ctrl S, pilihnya save. Nah, kadang-kadang kita mau nge-save juga suka ada dengan tujuan mau bikin file cadangan ya. Jadi tekan Ctrl S, pilihnya Save As. Di sini kita bisa beri nama file dengan cukup menekan tombol tambah. Nanti otomatis dia ada jadi kompor 1, kompor 2, kompor 3, dan lain-lain. Artinya ketika nanti kita bikin sebuah progres pekerjaan dan filenya itu hilang atau korup atau tidak bisa dibuka, kita masih punya file cadangannya gitu ya. File kompor 1, kompor 2, dan lain-lain. Baik, itu saja dulu. Sekarang kita masuk ke tahap modeling selanjutnya, yaitu canting.